Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Nicholas Amos Wiranata Sembiring. Saya mahasiswa vokasi Universitas Indonesia jurusan Administrasi Perpajakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan bagaimana cara menginput pajak masukan dan pajak keluaran dalam bentuk invoice ke dalam e-faktur dummy. Pertama, kita buka dulu aplikasi e-fakturnya. Seperti ini, kita okekin saja, kita konekin. Lalu untuk nama usernya admin dengan password 123. Lalu di sini kita ke menu file pojok kiri kanan atas, di mana kita akan membuat DB dulu ya. Di sini kita akan praktekkan berdasarkan dari soal UTS dari kuliah saya. Di sini berdasarkan nama PT Shinchan, maka kita akan membuat DB-nya itu dengan nama PT Shinchan. Seperti ini, lalu kita buat database. Berhasil dibuat, lalu kita klik PT Shincana dan kita konekin ke database. Ini kita okekin saja. Lalu di sini saya akan mempraktekkan cara memasukkan pajak keluaran dulu ya. Di sini ada invoice yang pertama ya. Jadi sebelumnya kita harus pergi ke manajemen upload dulu. Kita di sini akan mengecek kalau nama kita sudah ada di sini. Kita taruh namanya di penandatanganan ya. Bisa memakai nama kalian ataupun nama saya juga di sini. Lalu masa bukunya 1 sampai bulan 12 ya. Kita simpan. Setelah itu kita ke referensi dulu ya. Referensi nomor faktur. Di sini kita rekam range nomor faktur. Ada nomor faktur awal sama nomor faktur akhir. Ini terdapat di soal saya ada di sini. Nomor seri faktur pajak terakhir pada masa Mei 001500. Karena dia akhirnya 1500, maka kita melanjutkannya di 1501. Untuk tahunnya kita memakai tahun 2021 ya, sesuai ketentuan ada di sini, masa pajak Juni 2021. Lalu 1501. Di sini sama. Tapi kita menulisnya ke 1601. Lalu kita rekam. Oke, kita keluarkan. Lalu kita ke menu faktur pajak keluaran ya. Lalu administrasi faktur. Di sini kita akan memulainya dengan rekam faktur. Oke. Untuk yang invoice pertama ini terjual kepada PT Garuda Kencana, yaitu kepada pihak yang bukan pemungut PPN. Jadi ini masih satu ya. Jenis faktur juga satu. Lalu tanggal dokumen ini memakai yang ada di invoice date yang ini. Oke. Nanti dia untuk masa pajak dan tahun pajaknya akan terupdate secara otomatis. Di sini juga sudah otomatis. Lalu kita lanjutkan. NPWP-nya ada di sini ya, PT Garuda Kencana. Nanti di sini kita kan karena belum membuat referensi lawan transaksi, jadi kita harus membuatnya dulu secara satu-satu ya. Tekan ini, namanya itu PT Garuda Kencana. Untuk jalan dan lain-lain ini kita isi asal aja ya, karena masih belajar. Tapi yang ada garis bawah seperti ini harus kita isi dengan angka. Yang lainnya kita strip aja. Nah, ini isi angka. Lalu kita simpan. Terus kita lanjutkan. Nah, di sini kita pencet rekam transaksi.
Nah, di sini kita untuk memasukkan item code-nya itu ada di sini ya. Yang ada di soal itu yang item code. Item code. Nah, ini kita masukin. Seperti ini. Ini harga jual barang kita isi asal aja ya, isi 10 kalau bisa, lalu kita simpan. Oke, jadi kita tinggal menginput saja sesuai yang ada di invoice. Ini kuantitinya kan jumlah barangnya itu harga satuannya itu kan 825.000 ya. 825.000. Jumlah barangnya ada 40. Jadi 33 juta, dia sudah dipotong 10% jadi 3,3. Ini kita simpan ya. Apakah Anda ingin mendefinisikan data transaksi baru? Yes, karena kita masih ada satu lagi di sini. Kita input lagi. Namanya Mercury HG. Nah, di sini kan ada barang atau jasa tidak ditemukan ya, karena belum pernah kita daftar. Jadi kita rekam baru di sini. Nanti dia akan ada di sini, harga jualnya 10 kayak tadi. Kita simpan. Oke, kita tinggal input sesuai data lagi. Harga satuannya itu 1.250.000. Jumlah barang 45. Ini sudah dipotong jadi 5.600.000 sekian, kita simpan. Karena sudah di input semua, kita tekan tidak ya. Nah, nanti keluar seperti ini. Opak white sama Mercury HG sesuai dengan invoice. Lalu kita simpan. Nah, ini kita membuat lagi karena ada invoice lagi nanti sampai selanjutnya ya. Kita tekan yes. Kita bergeser ke invoice selanjutnya. Terjual kepada PT Pertamina Persero. Karena Persero ini dia tuh bukan pihak yang bukan pemungut PPN ya. Jadi dia tuh termasuk golongan 3 kepada pemungut selain bendaharawan. Untuk Persero Pertamina. Tanggal tadi masih pakai yang tanggal invoice ya, 8 Juni 2021. Kita lanjutkan. Lalu NPWP-nya. Nah, ini seperti biasa ya, kita buat lagi lawan transaksi baru. Namanya itu PT Pertamina. Lalu kita strip lagi, kecuali RT RW dan kode pos ya. Kita strip. Oke, kita simpan. Lalu kita lanjutkan. Dan kita rekam transaksi lagi. Kita lakukan langkah yang sama seperti sebelumnya ya. Memasukkan data dari invoice-nya. Ini kita rekam barang jasa baru. Namanya sesuai. 10. Untuk harga satuannya 4.900.000 sekian. Jumlah barang 30. Sudah terpotong, kita simpan. Ya. Lalu ini kita rekam barang lagi. Simpan. Untuk harga satuannya 3.300.000 sekian. Jumlahnya 20. 7,2 sudah terpotong PPN. Oke, simpan. Karena sudah semua, kita tekan tidak ya. Nah, sudah ada seperti ini. Terus kita simpan lagi. Dan kita membuat dokumen faktur baru. Oke, kita lanjut ke invoice selanjutnya.
terjual kepada PT Sejahtera. Oke, ini masih yang bukan pemungut PPN. Untuk tanggalnya ini 14 Juni ya, mengikuti invoice date. Sudah otomatis, lalu lanjutkan. Untuk NPWP-nya buat lawan transaksi baru PT Sejahtera. Strip. Oke, kita lanjutkan. Rekam transaksi. Oke, untuk kasus yang ini invoice-nya, jika kita perhatikan di dalam bagian kolom ini, dia itu ada less diskon sebesar 20 juta. Nah, sedangkan yang di invoice sebelumnya itu kan nggak ada ya, diskon 20 juta seperti itu kan. Jadi ini akan ada sedikit perbedaan ya. Jadi kita rekam transaksi dulu. Untuk kodenya untuk kodenya 1 2 3 4. Rekam barang jasa baru. Untuk harga satuannya 350.000. Jumlah barangnya 120 paket. Oke, jadi karena tadi dia ada diskon 20 juta dan ini ada 2 barang, di invoice ini kan tidak ada keterangannya, jadi barang mana yang mendapatkan diskon sebesar itu. Jadi saya asumsikan kalau 2 barang ini mendapat diskon yang merata alias 10 juta. Sehingga 2 barang ini kan kalau ditambahin jadi diskon 20 juta kan. Nah, jadi diskonnya ini kita tambahin aja di sini 10 juta. Nah, seperti ini. Jadi ntar dia DPP-nya jadi 32 juta ya karena dikurangin diskon lalu terpotong PPN. Oke, kita buat lagi. Untuk namanya harga satuannya 650.000. Jumlah 100 paket. Diskonnya 10 juta lagi ya. Oke, jadi 55 juta terpotongnya PPN 5,5. Kita simpan. Tidak ya, karena sudah tidak ada. Jadi seperti ini hasilnya. Ini kita simpan. Buat dokumen baru. Oke, lanjut ke invoice selanjutnya. Nah, untuk yang invoice kali ini juga beda ya. Yang tadi kan ada diskon. Yang sekarang ini ada uang muka. Nih, 85 juta. Jadi nanti kita akan ada perubahan lagi. Ini terjual kepada CV Putra Melayu, masih sama ya, bukan pemungut PPN. Tanggalnya mengikuti di invoice. Oke, kita lanjutkan. Buat lawan transaksi baru. Kita simpan, lanjut, rekam transaksi. Seperti biasa ya, kodenya ngikutin dari soal etanol.
Harga satuannya 1.550.000. Jumlahnya ada 80 paket. Jadi 124 juta, terpotong 10%, 12,4, simpan, buat lagi. Harga satuannya 700.000. Jumlah barangnya 90. Lampu 3 juta, terpotong PPN 0,3, simpan. Tidak ya. Dan tadi seperti yang saya bilang kan ada uang muka sebesar 85 juta ya. Jadi ini uang mukanya, ini kan ada sini ada uang muka nih. Kita centang. Di PP-nya itu kita tulis sebesar yang di invoice 85 juta ini. Nah, kita masukin. Lalu untuk PPN ini kita harus sudah terpotong dari 10%-nya. Jadi kita 8,5 ya, 4.500.000. Nah seperti ini, PPNBM-nya tidak usah karena bukan barang mewah, jadi 0. Nah seperti ini lalu kita simpan. Ini ada untuk konfirmasi lagi ya. Jika sudah benar seperti ini ya kita okekan saja. Oke, lanjut lagi. Ini hanya kesalahan seperti biasa, nanti akan ada, tetap ada di pembaruan. Oke, masih ada 2 invoice ya. Kita lanjut lagi, terjual kepada PT Makmur. Oke, masih ini. Tanggalnya itu 25 Juni. Lanjutkan. Ada error, coba kita perbaharui dulu ya. Nah ini yang tadi invoice yang sudah kita update, coba kita rekam lagi ya. Oke, NPWP nya transaksi baru PT Makmur. Lalu rekam transaksi. Di sini kita cek lagi ya, tidak ada uang muka dan tidak ada diskon. Oke, berarti seperti biasa aja. Oke, harga satuan barangnya 26 juta sekian. Jumlah barang 4. Oke, sudah dipotong, kita simpan. Tidak, karena cuma ada satu ya di invoice ini. Lalu kita simpan, dan kalau nggak salah ada invoice terakhir ya, berarti kita buat lagi ya. Oke, benar. Invoice terakhir untuk pajak keluaran. Terjual kepada PT Multi. Oke, masih sama ya. Tanggalnya ini tanggal 30 Juni. Lanjutkan. NPWP. PT Multi.
Simpan, lanjutkan, tekan transaksi ya. Oh ya, di Invoice ini aman ya, gak ada uang muka sama diskon. Untuk harga satuannya 4.205.000. Jumlah barangnya ada 40. 165 juta terpotong 16,5. Simpan, kita buat lagi. Ini tadi kita sudah membuat yang ini ya di invoice pertama, jadi dia nggak perlu dibuat lagi, tinggal masukin kodenya nanti dia sudah ke input. Harga satuannya 12.550. Ada 30 paket, 37,5 sudah terpotong ya. Oke, kita simpan. Tidak seperti ini ya, sudah masuk, kita simpan. Oke, karena untuk yang pajak keluaran dia sudah habis ya invoice-nya, jadi kita nggak perlu buat lagi. Ini kita tekan no. Nah, jadi inilah hasilnya dari kita faktur pajak keluaran sudah kita input itu. Jadi ada 6 invoice. Nanti dia akan secara otomatis ke input semua di sini. Kalau misalnya belum ke input, tinggal tekan perbarui saja yang ini F5. Oke, sekian dari saya cara menginput yang pajak keluaran ya. Untuk yang pajak masukan akan saya lanjut lagi. Baik, sekarang saya akan melanjutkan di pajak masukan. Sebelumnya pada pajak keluaran, saya merekam transaksi dengan menginput NPWP secara satu-satu ya. Sebenarnya itu tidak efisien, karena jika kita merekam transaksi kepada penjual atau pembeli yang sama, dan itu pun banyak, sebenarnya kita tidak mungkin kan menginput NPWP-nya secara satu-satu, karena itu terlalu banyak dan memakan waktu. Sehingga di dalam eFactory ini tuh ada bantuan bagi kita, yaitu referensi yang ada di lawan transaksi ini. Ini memudahkan kita supaya kita tidak perlu menginput NPWP yang sama secara berulang, karena akan terekam di dalam sini. Akan saya contohkan ya. Kita kan tadi ke referensi lawan transaksi ini, terus kita tekan tambah. Nah, ini kita memasukkan data seperti biasa ya. Ini adalah pajak masukan yang pertama. Jadi kita memakai NPWP-nya ada di sini. Jadi kita masukkan. Namanya adalah PT Surveyor Lingkungan. Lalu untuk jalannya adalah pasar minggu. Lalu untuk kode pos dan nomor telepon ini kita isi asal saja ya, karena kita masih belajar. Lalu kita simpan. Nah, nanti sini dia sudah tersimpan di referensi, karena masih ada invoice yang lain kan, jadi kita buat lagi yang baru. Kita berpindah ke kedua di sini kepada CV Legenda Design. NPWP-nya ada di sini ya. Oke, jadi saat kita melakukan rekam transaksi baik pajak masukan maupun keluaran, terkadang NPWP-nya itu ada yang tidak valid seperti ini, sehingga kita tidak mungkin bisa merekam. Lalu dalam kasus seperti ini, karena kita masih belajar, saya memiliki opsional NPWP lain dari soal-soal sebelumnya. Jadi saya akan memakai yang ini dulu ya. Ini ada CV Legenda Design, jadi saya copy. Seperti ini, lalu kita masukkan.
Lalu untuk jalannya kita stripin saja, tapi yang garis bawah kita isi. Lalu kita simpan. Ini kita buat lagi ya. Lalu ini ada bisnet. Di sini juga tidak ada NPWP ya, tidak diketahui. Karena kita butuh NPWP, maka saya menggunakan opsional di soal saya sebelumnya, ada di sini. Lalu kita isi lagi. Lalu kita simpan. Kita buat lagi yang baru. Sekarang PT Secure Indonesia. Kita stripin lagi. Oke. Oke, berarti sudah semua ya. Jadi kita tutup saja. Nah, secara otomatis nanti dia akan muncul di sini semua. Ini adalah referensi yang tadi kita buat ya. Ini adalah referensi dari pajak keluaran. Karena kita nggak make, jadi kita buang dulu saja. Atau enggak kita simpan aja ya. Kita tutup. Oke, sekarang kita akan merekam transaksi. Pertama kita ke faktur, lalu kita ke pajak masukan seperti ini, dan kita rekam faktur ya. Untuk nomor faktur ini ada di sini. Kode dan nomor seri faktur pajak dia di paling atas. Jadi kita input. Nah, ini kan ada NPWP lawan transaksi ya. Jadi kita nggak perlu input NPWP-nya lagi, tapi kita ke sini F3 cari. Lalu kita di sini lagi cari ya. Nah, jadi secara otomatis dia sudah terekam semua dan kita tinggal pilih. Di sini kan PT Surveyor Lingkungan ya. Surveyor Lingkungan. Jadi kita pakai yang ini, Surveyor. Nah, dia sudah ke input kan. Beserta NPWP-nya, lalu kita ke tanggal faktur. Tanggal fakturnya ada di sini. Nih, Jakarta 11 April 2021. Oke, lalu masa pajaknya ini pelaporannya kita tetap mengikuti soal masa Juni ya, ada di sini. Nah, masa pajak Juni. Jadi ini teman-teman jangan khawatir ya kalau misalnya di sini tanggal 4 tapi di sini tanggal 6, karena untuk masa pelaporan PPN itu adalah 3 bulan. Jadi Juni itu masih bisa kita laporkan. Oke, sekarang kita pajak masukan dapat dikreditkan. Iya. Jumlah DPP-nya ada di sini. Dasar pengenaan pajak. 15 juta. Lalu jumlah PPN 10%, 1,5 dipotong, lalu kita simpan. Ini kita buat dokumen lagi ya yang baru. Yes. Oke, kita berpindah sekarang ke nomor fakturnya, ada di atas ini ya. Oke, lalu kita cari lagi. Di sini kita cari CV Legenda Design. Ini ya. Sudah ke input. Tanggal fakturnya 11 April 2021 juga. Lalu masa pajaknya kita ganti lagi ke masa pajak Juni 2021. Oke.
Jumlah DPP-nya di sini 2.750.000. Sudah dipotong 10%. Oke, lalu kita simpan lagi. Kita buat lagi ya, baru. Oke, untuk invoice yang Biznet ini merupakan dokumen lain dari pajak masukan, sehingga dia di inputnya bukan di sini ya. Jadi nanti kita inputnya belakangan. Jadi kita lanjutkan dulu. Nah, ini yang selanjutnya. Berarti yang terakhir. Nomor fakturnya 010. Lalu kita cari namanya PT Secure Indonesia. Tanggal fakturnya 24 Mei 2021 ya. Lalu masa pajaknya kita ganti lagi ke Juni. Jumlah DPP-nya sebesar 50 juta. Sudah dipotong 10%, 5 juta. Oke, kita simpan. Karena sudah semua yang pajak masukan, jadi kita tidak ya. Nah, jadi ini sudah terekam semua ya, 3 pajak masukan tadi. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke yang tadi, dokumen lain ini. Jadi dokumen lain ini kita ke sini, sebelah faktur ini kita klik, lalu ini kita ke pajak masukan. Nah, seperti biasa ya, kita ke rekam lagi. Oke, untuk jenis transaksi ada luar negeri, dalam negeri, dan tidak dapat dikreditkan. Jika kita lihat, kita membeli ya sebagai PT Sinchan, dan penjualnya itu ada di sini, PT Supra Prima Nusantara. Jadi ini PT sesama PT alias transaksi dalam negeri. Maka di sini kita pilihnya yang ini, yang kedua ya, dalam negeri. Untuk jenis dokumen masih normal ya, belum ada pengganti. Nah, ini kayak biasa seperti pajak keluaran, pemungut ini. Oke, dan ini juga sama. Untuk NPWP seperti yang tadi saya bilang kan tidak ada ya. Maka kita pakai referensi di sini. Namanya Biznet. Oke. Nomor dokumennya ada di sini, invoice. Nah, paling atas. Kita copy saja. Untuk tanggalnya juga sama ya, dari tanggal invoice seperti pajak keluaran tadi, 3 Mei 2021. Oke, lalu DPP-nya sebesar 1.750.000. Sudah dipotong 10%, lalu kita simpan. Tidak ya, karena cuma hanya satu. Oke, sudah ke input. Sekarang kita keluarkan. Oke, setelah kita merekam pajak keluaran, pajak masukan, dan dokumen lain, saatnya kita menguploadnya. Uploadnya itu kita mulai dari pajak keluaran ya. Kita ke sini. Nah, ini kita perbarui jika belum ada. Oke. Nah, ini kita blok semuanya sampai bawah seperti ini. Dan seharusnya di sini nanti ada tombol upload faktur. Mungkin karena punya saya sudah ke upload, nanti akan saya lihat lagi ya, akan saya pastikan. Kita sekarang ke pajak masukan dulu. Nah, nanti ada menu kayak gini nih, upload faktur. Coba ya, kita blok dari sini. Nah, ini kan sudah semua, kita upload faktur. Anda memilih untuk mengupload 3 ini, kita yes. Terus kita okein. Nah, kita keluarkan ya. Kita ke dokumen lain, kita lihat lagi. Oke, ini sudah masuk juga kayaknya. Nah, setelah itu kita ke SPT. Kita ke posting. Nah, berdasarkan soal saya yang tadi kan, kita kan dari masa pajak Juni ya. Masa pajak Juni 2021. Jadi ini sudah benar bulan 6. Dan pajaknya kita ganti ke 2021. Setelah itu
kita klik ini, cek jumlah dokumen. Nah, seperti ini. Oke, ini PK-nya masih 0, berarti mungkin ada kesalahan ya. Kita cek lagi. Oke, ternyata harus kita perbaharui terus ya, biar uploadnya di sini muncul menunya. Kita blok lagi coba. Kita upload. Oke, yes. Oke, sekarang kita coba ya. Kita ke SPT lagi, kita posting. Oke, sudah bisa teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nanti belum ke upload kayak tadi itu, nanti teman-teman coba refresh aja kayak yang tadi saya coba. Karena di sini berhasil. Sudah ada 6 dan di sini pajak masukan sudah ada 4. Berarti dia 3 tambah 1 yang dokumen lain. Jadi kita posting. Berhasil dibentuk ya. Oke, kita keluarin. Sekarang kita ke SPT. Lalu kita buka SPT. Nah, yang ini kita klik aja. Nah, kita keluarin. Lalu kita lanjut lagi ke formulir lampiran yang paling bawah. Buka SPT. Nah, seperti ini. Ini jadi kita untuk penyerahan dalam negeri yang tidak ditanggung ada sebesar segini. Ini ada PPN, BM yang harus dipungut sendiri sebesar ini. Dan ini penyerahan PPN yang dipungut oleh pemungut PPN. Jadi nanti ini sebenarnya total dari sini. Yang bagian B. Oke, kita ke bagian kedua. Yang dapat dikreditkan sebesar 69.500.000. Lalu nanti D-nya itu jumlah dari 2 A, B, dan C. Kita ke bagian 3 ya. Nah, ini sudah ke input. Dan di sini harus diperhatikan teman-teman, ada pajak masukan lainnya. Kompensasi kelebihan gini. Ini ada di soal saya, coba kita lihat lagi ya. Nah, ini teman-teman, di informasi tambahan ya. Terdapat kelebihan bayar bulan Februari 2021. 5 juta, berarti kita bukan di masa sebelumnya, tapi di sini. Kompensasi kelebihan. Maka kita input bulan Februari ya, berarti 02 tahunnya 2021. Ditulis sebesar 5 juta. Nah, seperti ini. Dan tidak sudah terinput secara otomatis. Lalu kita simpan ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke SPT formulir induk 111. Di sini adalah hasil yang tadi di yang sebelumnya itu. Kita ke bagian kedua. Oke. Ini untuk jika kita kurang bayar, kita bisa minta NTPN. Nanti akan ada kode saat kita kirim ini. Klik SSP. Oke, ini kita lanjut. Oke. Di sini juga harus diperhatikan teman-teman untuk PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri. Di sini ada di informasi tambahan bahwa selama bulan Juni 2001 telah dibelanjakan sebesar 875 juta. Untuk perluasan ini termasuk harga perolehan tanah senilai 330 juta. Jadi kita masih ada sisanya ini ternyata untuk bangunan. Maka kita perlu mengurangkan 875 kurang 330 juta ini. Ini dikurangkan jadi sebesar 545 juta. Maka kita taruh di sini. 545 juta. Di kegiatan membangun sendiri ya, seperti soal di sini. Biaya membangun sendiri. Nah. Lalu untuk tarifnya. Tarifnya ini kita memakai ketentuan yang berlaku sekarang ya. Ketentuannya itu adalah tarif 2%. Jadi kita perlu mengalihkan 2% dengan 545 juta ini.
Ini kalau dihitung sebesar 10.900.000. Nah, seperti ini. Lalu kita minta SSP untuk pembayaran pelunasannya. Oke, seperti ini. Jadi kita lanjut ke bagian 6. Nah, nanti semua formulir yang kita isi sebelumnya itu dia sudah ke otomatis sendiri ya, tercentang seperti ini. Tapi kalau misalnya teman-teman mau input lagi dokumen lainnya, tinggal klik aja. Nanti kasih nama dokumen apa, dan ini adalah jumlah lembarnya ya, ada berapa lembar. Setelah itu pastikan tepat dan tanggal pelaporannya Jakarta seperti ini. Dan untuk tanggalnya, karena kita masa Juni 2021 ya, ini kita tanggal pelaporannya itu maka harus di akhir bulan berikutnya. Karena Juni, maka akhir bulan berikutnya adalah tanggal 30 Juli. Seperti itu ya. Nah, seperti ini. Lalu untuk nama jelas adalah nama kita dan jabatan ini dari keuangan, lalu kita simpan. Oke, sekarang saya akan melanjutkan cara mengisi surat setoran pajak ya. Ini adalah dokumen yang terakhir. Jadi caranya itu kita ke dokumen lain lagi, seperti di Biznet ya. Kita ke pajak masukan. Nah, ini tadi yang Biznet. Lalu kita lanjutin lagi, kita rekam. Untuk di sini kalau kita melihatnya itu dia PPN JKP LN. LN itu luar negeri. Jadi di sini kita sudah benar ya, pemanfaatan JKP dari luar daerah atau negeri. Lalu di sini normal. Di sini kita memakai pemanfaatan JKP sesuai yang ada di sini, JKP. Lalu ini sudah benar surat setoran pajak ya, SSP. Untuk nama lawan transaksi ada di sini. Kita copy. Lalu nomor SSP itu kita bisa memakai di invoice ini, ada B34 ini ya. Untuk tanggalnya ada di sini, paling bawah 9 Juni 2021. Masa pajak sudah otomatis, lalu DPP-nya sebesar 9.295.519. Oke, ini sudah terpotong 10%, lalu kita simpan. Karena cuma satu, berarti kita tidak ya. Nah, sudah seperti ini. Oke, berarti ini sudah terupload lagi dan akan tersimpan di SPT Induk. Demikian cara menginput dan merekam transaksi e-faktur pajak keluaran, masukan, dokumen lain beserta SSP ya. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan informasi dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton.